25 juta. Se-Indonesia niku saniki 5,5 juta yang sampun daftar. Alhamdulillah. Tapi ya, ada konsekuensinya, jadi panjang. Ya. Karena kuota haji itu hanya 221.000, Pak. 221.000 per tahun pemberangkatannya. Nah, kalau kita ini agak hitung-hitung ya, dari 5,5 juta dibagi 221.000, berarti rata-ratanya pinter. Nah, kurang lebih 25 tahun, hampir 26 tahun gitu ya. Nah, itu masa tunggunya itu 26 tahun, maksudnya. Nah, tadi kan dari 25 juta terkumpul dari 5,5 juta warga negara Indonesia yang beragama Islam yang mendaftar haji, maksudnya, itu terkumpul, Pak. Kurang lebihnya sekarang yang dikelola BPKH itu 171 triliun. Ini kalau ditumbasin apa kerupuk nguruk Blitar ya. Sakit nguruk Blitar. Nah, 171 triliun. Maksudnya dari 5,5 juta calon jemaah haji yang dalam daftar tunggu tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, 171 triliun itu dinggo nopo kan tadi. Dawuh Bapak Kiai sampun memberikan gambaran tadi ya. Harusnya nggak boleh idle. Dananya nggak boleh idle. Sudah rela ikhlas daftar 25 juta. Kalau Bapak Ibu nabung betul ya, nabung di bank syariah. Nah, kita kesampingkan bank konvensional. Nabung di bank syariah pasti dapat imbal hasil, betul ya? Nah, ini sama halnya. Imbal hasil betul. Saya tanya, kalau di bank syariah kurang lebih berapa Pak kalau tabungan Pak? 50. Kecil Pak. 0, kalau deposito 0,00. Deposito itu kurang lebih ya, 4%. 4%-an ya, deposito. Ya, kurang lebihnya 4%-an. Nah, ini nanti kami ceritakan. Yang 171 triliun tadi itu diapakan? Di BPKH. Nanti ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi selain dana setoran awal yang 25 juta, BPKH itu juga mengelola sekitar 3,8 triliun. Itu yang tadi sempat disinggung Pak Yai, dana abadi umat. Dana abadi umat itu dana dulu yang efisiensi, sisa-sisa yang zaman dahulu Pak, terkumpul. Nah, lebih dari sekarang itu terkumpul jadi 3,8 triliun. Betul ya? Itu yang bagian dari 171 triliun yang dikelola oleh BPKH. Betul ya? Nah, 171 triliun. Nah, mungkin next Mas, dilanjut langsung ke ini. Gambarannya nih Pak. Next lanjut. Nah, ini Pak. Ini yang terakhir kemarin Pak. Akhir tahun 2024. Ya. 130,8 triliun itu diinvestasikan. Artinya. Terus 40,76 triliun itu ditempatkan di bank-bank syariah. Total ada sekitar 30 bank syariah yang bekerja sama dengan BPKH. Oke. Gambarannya ada 130 untuk diinvestasikan, 40,76-nya didepositokan di bank-bank syariah. 170 menghasilkan yang disebut dengan nilai manfaat. Oke. Nah, ini gambarannya Pak. Investasinya kemana? Pertanyaannya gitu. Investasinya itu kemana? Dulu sempat beredar hoax yang menyatakan bahwa dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur, dana haji digunakan untuk bla 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 dan sebagainya gitu ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kami pastikan bahwa yang disebutkan dalam hoax tadi adalah tidak benar. Memang karena disebut hoax ya, ya jadi nggak benar gitu ya.
Sekarang ini investasi di BPKH memang kami akui lebih banyak di surat berharga. Ya, surat berharga. Tentunya yang dengan prinsip-prinsip syariah. Ya, selain surat berharga syariah nasional SBSN negara, juga di sukuk surat berharga korporasi. Oke. Selain itu di mana? Ya, BPKH juga investasi. Nah, BPKH itu sudah punya anak usaha yang kantornya itu di Mekah loh, yang dinamakan BPKH Limited. Nah, nanti kami ceritakan BPKH Limited itu apa saja. Tadi sempat disinggung oleh Pak Kiai. BPKH Limited itu sekarang sudah mengupayakan ya, menyewa hotel di Madinah dan di Mekah. Kalau di Mekah Hotel Hilton, Pak, salah satu Hotel Hilton itu sebagian roomnya atau kamarnya itu sudah disewa oleh BPKH Limited. Kalau yang di Madinah itu yang grup Golden Tulip Group, itu yang disewa oleh BPKH Limited. Nanti kalau Bapak Ibu sewaktu itu ke Saudi, baik Mekah atau Madinah, nah monggo nanti bisa ya nyewa misalnya di Golden Tulip. Kalau Golden Tulip berarti nanti akan masuk ke keuntungan di BPKH Limited. Kalau ataupun ke Hilton dan sebagainya gitu ya. Nah, itu jadi mulai diinisiasi oleh BPKH Limited untuk menyediakan fasilitas sewa hotel di Saudi. Nah, selain itu sekarang sudah punya Pak bis, Pak. Bis untuk layanan baik jamaah haji ataupun jamaah umroh. BPKH Limited juga ada. Dan BPKH Limited juga punya sekarang diberikan kepercayaan untuk impor dari bawah Indonesia Pak ya, ekspor Pak. Ekspor bumbu Pak. Ya, ekspor bumbu 700 ton, kurang lebih 700 ton itu kebutuhan di sana ya Pak selama musim haji. Jadi sekarang itu untuk hajian itu makanan itu diusahakan selera Nusantara. Betul ya? Supaya selera Nusantara tentunya bumbunya juga bumbu Nusantara. Nah, sekarang modelnya adalah bumbunya itu yang dikirimkan ke Indonesia bumbu yang jadi nggak Pak. Kalau di pasar-pasar itu kan ada nggak Pak? Bumbu rendang masukin masak, ngerti nggih? Bumbu mau masak tuh, bumbu beneran ngerti nggih? Bumbu nasi goreng bumbu masukin nasi jadi. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, ini juga menjadi potensi tadi disampaikan oleh Pak Kiai, ya. Karena kebutuhannya tadi itu bumbu itu sangat banyak. Karena kebutuhan bumbunya itu sangat banyak, Pak. Ini bisa menjadi potensi bagi daerah-daerah misalnya petani, kebutuhan terkait dengan jahe, rempah-rempah dan sebagainya, itu sangat memungkinkan. Termasuk misalnya daging dan sebagainya gitu ya. Jika memungkinkan bisa pengolahan kemudian bisa awet sampai ke Saudi sana. Nah, ini perlu terobosan gitu Pak ya. Bagi yang lumbung-lumbung daerah yang merupakan penghasil rempah-rempah, daerah penghasil beras, penghasil apa dan sebagainya, ini sangat memungkinkan karena beras di mana? Di Saudi sana kan beda gitu. Ya mungkin kalau kita lihat sekilas gitu ya, beberapa kali kalau muncul di TV, wah itu enak ini. Makan nasi kebuli, nasi mandi, nasi enak ini. Tapi percayalah Bapak Ibu, kalau udah 3 hari aja udah pengenin apa? Nasi sing pulen sambil terasi. Kan ya? Nah, kembali ke asal Pak. Nah, inilah yang bisa menjadi potensi ya nanti di daerah-daerah yang terkait dengan penyediaan bumbu ataupun kebutuhan makanan di Saudi sana untuk kebutuhan haji ataupun umroh. Nah, itu tadi yang investasi yang di BPKH. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari 171 triliun lah gitu ya. Hasilnya berapa sih gitu ya? Next Mas. Nah, ini Pak.
Ini hasilnya Pak. Akhir tahun 2024, kata ya, BPKH itu bisa menghasilkan dari 171 triliun yang dikelola, itu menghasilkan 11,56 triliun nilai manfaatnya. Menghasilkan ya, 11,56 triliun. Nah ini yang ini Pak, 11,56 triliun. Katanya ya. Nah pertanyaannya, 11,56 triliun itu tinggi nopo, ngoten nggih? Pertanyaan ngoten nggih? Nah, kita langsung ngomong, Pak. Lanjut, Mas. Kita lanjut dulu. Lanjut. Terus, sebelumnya. Oke, ini Pak. Ini untuk mempermudah nih Pak. 6-nya kita coba ini. Terus nilai manfaat yang dihasilkan BPKH itu 11,5. Atau gini, 11,5 triliun. Ya. Nah, ini untuk apa? Bapak Ibu, amanat dari undang-undang itu menyebutkan bahwa BPKH diharuskan ya memberikan atau mendistribusikan nilai manfaat yang dihasilkan itu salah satunya untuk dikembalikan pada jamaah yang disebut dengan virtual account, akun virtual ya. Untuk tahun ini ya Pak, 4,4 triliun yang didistribusikan kepada jemaah tunggu. Maksud ya? 4,4 triliun didistribusikan ke jemaah tunggu. Kemudian, nah ini yang menarik juga Pak, ada penyaluran untuk program kemaslahatan. Nanti kami ceritakan ke belakang ya. Itu 240 miliar. Ini dari dana abadi umat yang tadi kami sampaikan di depan. 240 miliar. Kemudian untuk operasional BPKH itu 430 miliar. Amanat dalam undang-undang menyebutkan bahwa maksimal biaya operasional itu adalah 5% dari nilai manfaat. Ini nggak nyampe 5% ya Pak. Ini tidak nyampe 5%. Kalau kita 5% dari sana kan udah 500-an miliar ya. Tapi yang digunakan BPK hanya 430 miliar. Sisanya apa? 6,4 triliun. Nah, itu yang digunakan tadi disampaikan oleh Pak Kiai mensubsidi jemaah haji yang mau berangkat. Ngoten. Ibaratnya ngoten. Kalau kita analogi ya. Niki jemaah yang akan jemaah tunggu 5,5 triliun. 5,5 juta. Mohon maaf. 5,5 juta. Yang di depan itu jemaah yang mau berangkat. Ngoten ya. Nah, yang sebelah sini dapatnya 4,4 triliun dibagi-bagi ke masing-masing jemaah tunggu. Yang di depan yang mau berangkat itu dapatnya subsidinya 6,4 triliun. Nah, gambarannya seperti apa? Next. Nah, ini Pak. Ini kalau kita hitung persatuan kan ya, per satu orang, mana ya? Embarkasi Surabaya itu satu orang jemaah haji dari awal berangkat sampai pulang ke Indonesia itu membutuhkan biaya berapa? 94,95 gitu kan ya. Gampangannya gitu ya. 95 juta per orang. Mana ya? Next. Sementara ditetapkan juga biaya penyelenggaraan perjalanan ibadah hajinya 60 atau 61. Gampang aja ngerti ya. 61 juta per orang. Ngerti ya? Biaya perjalanan haji itu adalah biaya yang harus dibayarkan oleh jamaah. Ngerti ya? Bapak Ibu, tadi kalau kita hitung-hitung ya, pertama tadi berapa harusnya? 94. Mau balik, mau berangkat terus pulang lagi 95 juta ya? Oke? Seharusnya nih
tadi dari 25 juta daftar, sampun toh? Harusnya berapa kalau bayarnya itu? 95 dikurangi 25 ya? Harusnya pintar? 70. Harusnya 70-an kata ya? Maksudnya ya? Ini gampangan ya? Harusnya kan bayarnya 70 maksudnya ya? Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, jemaah yang mau berangkat tahun ini, yang sudah berangkat tahun ini, ternyata Bapak Ibu sekalian, nih, yang atas tadi kan yang harus dibayarkan, yang seharusnya dibayarkan bukan yang harus ini, tapi yang seharusnya dibayarkan, terus ternyata ada subsidi, ya, subsidi tadi, yang dari 6,4 triliun tadi, yang buat depan, ya, itu per orang adalah 31 juta per orang, nanti ya, 31 juta. Yang virtual account, yang bagian sebelah sini tadi, itu 2 juta. Artinya nopo? Nilai manfaat BPKH untuk memberangkatkan satu orang jamaah, ya, totalnya pinten? 33 juta. Nanti ya. Gambarannya ngoten, Bapak Ibu sampun daftar 25 juta. Ini kan dari tahun 2012 ya. Kebanyakan 2012 ya. Selama 12 tahun nanti dapat 33 juta. Gambarannya ngoten. Ya. Berarti hasil nilai manfaatnya BPKH tadi 33 juta dari 25 juta. Kalau ditambahkan 25 tambah 33 jadinya 58-an ya. 58-an kan. Nah, tinggal Bapak Ibu bayar sisanipun. Ngoten. 36 ngoten ya. Ngoten ya. Niki mumet napa mumet? Jelas ya? Jelas ya? Nah, ini gambarannya ngoten, Pak. Jadi nilai manfaatnya BPKH ya. Tadi ya. Sebagian digunakan untuk mensubsidi jemaah yang mau berangkat dan sebagian didistribusikan untuk jemaah yang dalam masa tunggu, waiting list. Ngoten. Nggih. Pripun? Paham apa? Oke, oke. Aman nggih? Nah, kurang lebihnya ngoten, Bapak Ibu. Pengelolaan napa kebijakan pemerintah sekarang itu, ya. Ini ya, alhamdulillah kita hidup di bumi Indonesia, ya. Kebijakannya adalah pemerintahnya itu membantu jemaah haji yang akan berangkat. Bayangkan kalau Bapak Ibu tadi tidak dibantu oleh nilai manfaat dari BPKH, dalam hal ini pengelolaan keuangan haji, Bapak Ibu yang seharusnya bayar 70, ya. Harusnya bayar 70. Nambah untuk pelunasan 70. Tapi karena kebijakan pemerintah bayarnya hanya 35 atau 36 juta saja. Nah, jelas gambaran terkait dengan pengelolaan BPKH. Seluruh investasi yang ada di BPKH ataupun penempatan itu wajib syariah. Tidak boleh tidak. Ini NKRI ya. Syariah itu seperti NKRI, harga mati kalau bagi BPKH. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kami sampaikan juga di sini terkait dengan kalau Bapak Ibu ya bagi yang sudah mempunyai mendaftar dan mempunyai porsi, ya, Bapak Ibu mendapatkan nilai manfaat di virtual account itu berapa? Itu bisa dicek Pak, sebenarnya Pak. Melalui itu Pak, BPKH Apps ada di Google Play atau di Apple Store ya, atau di Apple Store gitu ya. Itu ada BPKH Apps. Nanti Bapak Ibu tinggal download, nanti ada di sana ngecek virtual account berapa dari nomor porsi.
Ngoten. Jadi kelihatan, oh saya sudah ada tambahan dari nilai manfaatnya BPK sekian. Ngoten. Nanti pada saat berangkat, sepanjang kebijakan pemerintah itu masih seperti sekarang, maka akan dapatkan subsidi lagi tambahan sebelum berangkat. Kalau untuk yang virtual account setiap tahun kalau untuk virtual account. Ya. Jadi ada tadi ya, sebagian untuk virtual account, sebagian untuk mensubsidi jemaah yang akan berangkat. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi selain tadi kami sampaikan ya, singgung bahwa ada dana abadi umat. Sama Pak, dana abadi umat itu kalau di undang-undang ini diamanahkan bahwa itu tidak boleh berkurang. Yang sekitar 3,9 triliun itu tidak boleh berkurang. Bolehnya itu nambah. Itu sama juga diinvestasikan, ditempatkan, dan setiap tahun itu menghasilkan kurang lebih 240 miliar. Dari dana abadi umat yang 240 miliarnya tadi itu digunakan khusus Pak, ini untuk distribusi yang disebut dengan dana kemaslahatan. Dana kemaslahatan itu seperti dana CSR, Corporate Social Responsibility, untuk membantu kebutuhan dan dana kemaslahatan secara spesifik untuk membantu kebutuhan umat Islam. Dalam kategorinya itu 6+1. Next. Lagi, lanjut. Nah, ini 6+1. Apa yang bisa dibantu? Nah, ini contoh ya. Ini beberapa contoh ya Pak. Dari 240 miliar tadi itu untuk kesehatan. Bisa. Kategori kesehatan. Kemudian pendidikan dan dakwah. Ya. Kemudian bisa untuk pelayanan ibadah haji ya, terkait dengan pelayanan ibadah haji. Kemudian terkait dengan sosial keagamaan. Kemudian pemberdayaan ekonomi umat. Kemudian pembangunan sarana dan prasarana ibadah, dan yang terakhir tanggap darurat bencana. 240 miliar tadi itu bisa digunakan untuk hal-hal seperti ini. Jadi Bapak Ibu yang di area Blitar, gitu ya, membutuhkan misalnya untuk pembangunan masjid atau perluasan pesantren yang untuk yatim piatu atau fakir miskin dan sebagainya, gitu ya, memungkinkan untuk menyampaikan proposalnya kepada BPKH. Ya tadi dari 240 miliar tadi, tapi ada kuotanya ya Pak. Kuotanya tadi 240 miliar tadi. Nah, Bapak Ibu bisa menyampaikan proposalnya sampaikan ke kemaslahatan.bpkh.go.id atau nanti di searching, di googling ngoten nggih. Niku bisa, betul? Atau kami BPKH bersinergi dengan mitra strategis kami di Komisi 8, dalam hal ini di arah Blitar dan sebagainya, dengan Pak Kiai, ya. Nah Bapak Ibu bisa, ya, bisa tadi melalui rumah aspirasinya dari Pak Kiai menyampaikan proposal kebutuhan dan sebagainya, itu dimungkinkan. Betul. Nah itu gambaran terkait dengan pengelolaan keuangan haji yang dilakukan oleh BPKH. Ini sekilas info juga Bapak Ibu sekalian terkait dengan perhajian ya. Saat ini itu untuk ada pembedaan pengelolaan ya. Kalau untuk penyelenggaraan ibadah hajinya ya, saat ini dilakukan oleh Kementerian Agama, tapi untuk pengelolaan keuangan hajinya dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, nextnya ke depannya untuk penyelenggaraan ibadah haji, ya,
kemarin di rezimnya Pak Prabowo dibentuk Badan Penyelenggara Haji BPH, yaitu yang dirancang untuk menyelenggarakan ibadah haji selanjutnya, ya, dari yang sebelumnya dilakukan oleh Kementerian Agama. Saya kira cukup sekian dari kami. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan dan sebagainya, monggo disampaikan, kita untuk diskusikan. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, begitu tadi kejelasannya begitu jelas. Apalagi yang paling terakhir soal CSR. Ini mungkin dari beberapa stakeholder dari masal atau dan lain bisa mengajukan baik itu mungkin dari tingkat DPR yang bawah sampai ke atasnya gitu ya Pak. Nah, saya kira apa yang dijelaskan tadi bukan hanya soal itu aja, yang paling penting jangan diambil di akhir, tapi di awal sampai akhir tadi ini menunjukkan walaupun seperti yang didawuhkan Yai tadi, bukan hanya menjadi yang konsumtif tapi yang produktif, bukan hanya menjadi BPK aja bisa produktif apalagi masyarakatnya. Nah, otomatis nanti saling bekerja. Saya kira niku untuk soal beberapa hukum dan yang lain-lain terkait tentang haji dan lain sebagainya, untuk pemateri ketiga kula aturaken dhateng Romo Kiai Fauzi Hamzah sak cekapipun, monggo wekdal so tempat kula sumangkaken. Assalamualaikum